Di challenge kedua ini saya tadi begitu lihat ada ubi langsung kepikiran bikin yang simpel-simpel aja. Tadinya kan biasanya overthinking gitu kan, mau harus bikin yang bagus atau apa. Nah sekarang kita bikin yang enak aja. Saya mau bikin kolak ubi, tapi nanti kita tambahin pakai keripik ubi juga. Sama nanti mau bikin juga kalau sempat akan bikin tuil juga buat di atasnya. Pantry dan utensil room bebas kalian gunakan. Waktu kalian memasak 60 menit. Waktu 60 menit yang diberikan oleh juri, itu aku rasa sudah cukup untuk mengolah dua jenis ubi. Dimulai dari sekarang. Challenge berikutnya, para kontestan harus menyajikan hidangan umbi-umbian terbaiknya demi mempertahankan apron putih mereka. Karena aku tahu udah mau bikin apa, aku langsung lari ke pantry terus ngambil bahan-bahan yang aku butuhin untuk kolak yang mau aku bikin. Karena ini di challenge kedua, aku mau bikin yang aman-aman aja. Aku memutuskan untuk membuat mashed sweet potato dengan pancit snapper, juga dabu-dabu. Hal pertama yang aku lakuin, aku langsung ambil ubinya dan aku langsung proses untuk ubinya karena untuk proses ubi ini akan makan waktu banyak. Untuk ubi cilembunya aku putusin untuk kukus dan untuk ubi ungunya aku rebus karena setahu aku untuk tekstur ubi ungu itu dia rada sedikit dry. Karena aku udah tahu mau bikin apa, aku langsung ke pantry untuk ngambil bahan-bahan yang aku butuhkan untuk bikin kolak dan ke utensil room untuk ngambil alat-alatnya. Di situ citanannya. Pertama kali ngeliat ubi itu langsung di kepalaku bikin jajan pasar. Jadi aku bikin koci-koci dengan konsep dekonstruktif. Tapioka mana tapioka? Santuy sekali. Begitu melihat bahan bakunya ada ubi, jujur aku tuh galau banget ya. Jadi kayak otak tuh mikir, awalnya aku mau bikin seperti kolak ubi ya. Tapi tak kenapa tiba-tiba otakku tuh mengarahkan, udahlah coba bikin yang kayak western gitu. Jadi ubinya itu aku bikin puree dan aku ambil ikan salmon. Oh, tepung. Maizena di mana Tuhan? Oh dia bener, dia bikinnya yang pen sama di mesh. Kayaknya pen Miri. ikan sama sweet potato. Dengan dua komponen yang disuruh oleh juri, aku langsung nentuin bahwa aku akan pakai ubi cilembu dan ubi ungu. Hari ini aku bakal buat salmon yang nantinya aku bake dan sweet potato-nya nanti bakal aku buat puree. Lalu aku bikin lemon sauce, lalu ditambah vegetables-nya pakai brokoli ini. Aku pakai ubi ungu karena aku pernah buat puree pakai purple sweet potato dan itu warnanya cukup cantik pada saat di plating. Akhirnya aku menentukan untuk pakai purple sweet potato. Sembari aku nunggu ubi aku yang dikukus dan direbus, aku siapin satu ubi lagi untuk aku potong kecil-kecil yang aku gunain untuk nambah tekstur di bubur sumsum aku dan biji salak aku. Dengan ubi ini aku mau bikin biji salak, terus nanti aku bakal tambahin bubur sumsum ubi juga. Untuk ubinya aku pakai ubi cilembu sama ubi ungu. Nah, ubi ungunya itu aku bakal buat bubur sumsumnya, sama untuk ubi cilembunya buat biji salak. Nur, aku yang diuntungkan banget di challenge ini udah pasti Ci Icen, Kak Bunga, dan Alfavira. Kalau pas kosong gini tuh nyaman karena bench kanan kiri kita pakai gitu loh kadang. Hal pertama yang aku lakukan di bench, aku langsung kupas-kupas dan memotong ubi. Setelah itu aku langsung rebus ubinya. Yang aku pilih ubi ungu dan ubi merah. Aku bikin koci-kocinya itu dengan dua macam ubi, yang satu ubi ungu dan ubi merah. Dan ubi merah aku chop tipis-tipis dan aku goreng, lalu aku candied. Di situ aku berpikir, aku ambil aja dulu semua ubi-ubinya, semua tipenya, dan aku langsung kukus supaya aku bisa coba mana ini yang bisa dibuat crispy, mana yang bisa dibuat mashed sweet potato. Sebenarnya
Sebenarnya aku masih bingung nih mau buat apa. Antara bola-bola ubi, panna cotta ubi, atau tart ubi. Itu aku masih bingung sih. Tapi yang jelas aku ambil ubi Jepang yang ungu. Karena itu teksturnya bagus, manis, dan juga lembut. Yang spesial dari kolaku ini adalah aku nggak cuma bikin 2 komponen, tapi 4 komponen. Yaitu aku bikin kolak ubinya pakai ubi Cilembu, terus aku bikin biji salaknya pakai ubi ungu, dan juga aku akan bikin keripik ubi dan ubi tuil. Ini si Tian ini kupikirnya mau dia memasak gulai lagi atau buat apa dari ubi itu. Rupanya dia pun buat dessert. Lupa aku kalau dia pun jago juga dessertnya. Di challenge kedua ini saya tadi begitu lihat ada ubi langsung kepikiran bikin yang simpel-simpel aja. Tadinya kan biasanya overthinking gitu kan, mau harus bikin yang bagus atau apa. Nah sekarang kita bikin yang enak aja. Saya mau bikin kolak ubi, tapi nanti kita tambahin pakai keripik ubi juga. Sama nanti mau bikin juga kalau sempat akan bikin tuil juga buat di atasnya. Wah, Tian bikin kolak. Pinter nih anak. Ku tengoklah anak-anak ini mengolah ubi itu dari atas. Tapi kayaknya tahunya orang ini mau diolah jadi apa. Walaupun ada 1-2 aku tengok agak tegagap-gagap orang ini tidak mengolahnya jadi apa. Otakku mengarahkan tangan untuk membuat western, sesuatu yang aku tuh belum pernah bikin sama sekali sebelumnya. Yang paling kayak kesusahan kali mengolah si ubi ini mau dicocokkan sama apa? Si Oki nih. Bingung dia ini ikan sama ubi ini mau dikayak manain. Aku lihat Alfavira bakalan bikin dessert nih kayaknya. Tapi aku nggak tahu sih dia bakal bikin apa. Di challenge kedua ini aku udah tahu mau masak apa. Karena kalau dessert aku pasti mau bikin cheesecake. Karena cheesecake, ya siapa nggak suka cheesecake ya? Ternyata Alfavira mau bikin burnt cheesecake. Ini yakin waktunya cukup? Aku mau buat crumble. Crumble-nya mungkin aku dari ubi Cilembu atau dari ubi ungu. Terus aku juga bikin saus dari ubi. Guys, waktu kalian tinggal 45 menit. Yeah.